Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Khonsa Khairumuna dengan NIM G0023091 dari kelompok A2 Fakultas Kedokteran UNS Angkatan 2023. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mengajak kalian untuk berdiskusi mengenai anatomi traktus digestivus. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas mengenai keseluruhan anatomi traktus digestivus, melainkan hanya mengenai dinding abdomen, kemudian ada rektum dan anus, dan ada peritoneum. Gitu. Yang pertama, dinding abdomen. Nah, dinding abdomen ini itu dibagi menjadi dua, ada yang anterolateral sama posterior. Gitu. Untuk yang anterolateral itu tuh dia merupakan dari bagian anterior dan juga lateral, yaitu depan dan juga samping gitu. Untuk lapisannya sendiri itu ada 7 lapisan, yaitu kulit, kemudian ada fascia superficialis, kemudian ada fascia profunda, kemudian ada musculi et aponeurosis, kemudian ada fascia transversalis, ada fascia extraperitonealis, dan yang terakhir peritoneum parietal. Untuk yang posterior itu merupakan lapisan di belakang, bagian belakang ya. Yaitu dia ada 5 lapisan, yang bedanya itu dia nggak ada fascia profunda dan juga nggak ada fascia transversalis gitu. Jadi ada yang pertama kulit, kemudian ada fascia superficialis, kemudian ada musculi, kemudian ada fascia extraperitonealis, dan juga ada peritoneum parietal. Kita bahas mengenai dinding abdomen anterolateral dulu. Yang pertama yaitu ada kulit. Nah, ini ya seperti di gambar sudah saya highlight ya. Kulit ini dia itu melekat dengan longgar pada struktur yang terletak di bawahnya, kecuali pada bagian umbilikus. Nah, untuk yang di umbilikus ini kulit itu ditambatkan sebagai jaringan parut. Selanjutnya itu fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini di superiornya umbilikus itu hanya terdiri dari jaringan subkutan. Jadi terlihatnya hanya terlihat satu lapis gitu. Untuk di inferior umbilikus dia memiliki 2 lapisan. Yang pertama ada fascia Kemper dan juga ada fascia scarpa. Untuk fascia Kemper ini atau panniculus adiposus, dia itu ketebalannya bervariasi. Dia juga merupakan situs utama penyimpanan lemak. Untuk fascia scarpa atau stratum membranosum, dia itu merupakan lapisan membranosa tipis. Dia itu terdiri dari sedikit atau tanpa lemak. Kemudian pada pria itu fascia superficialis itu berlanjut membentuk lapisan fascia khusus yang berisi sabut-sabut otot polos yang disebut dengan fascia dartos. Untuk pada wanita fascia superficialis ini merupakan komponen labium majus pudenda. Kemudian next yaitu fascia profunda. Nah, fascia profunda ini merupakan jaringan ikat tipis yang menutupi tiap muskulus di fascies anterior dan posterior tiap muskulus itu. Nah, umumnya dia itu tidak terlalu terlihat kecuali di sebelah dalam musculus transversus abdominis. Selanjutnya yaitu mengenai musculi et aponeurosis gitu. Untuk muskulnya itu yang ada 2, yaitu flat muscle dan juga vertical muscle. Nah, flat muscle ini ada 3, yaitu musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, dan juga musculus transversus. Untuk yang vertical muscle dia itu diselubungi oleh vagina musculi recti abdominis. Nah, itu tuh ada musculus rectus abdominis dan juga ada musculus pyramidalis. Nah, si musculus rectus abdominis ini bisa kita lihat di sini tuh dia bentuknya kayak ada 6 karena dia itu dipisahkan oleh tendon, yaitu intersectiones tendinae, dan juga ada linea alba gitu. Dan dia kalau misalnya dilatih secara baik gitu, dia akan membentuk yang six pack gitu. Nah, six pack itu tuh dia berarti di musculus rectus abdominis gitu. Nah, terus kemudian kan ini ada musculus pyramidalis, tapi musculus pyramidalis ini nggak semua orang itu punya gitu. Dia cuma kecil di sini.
Next yaitu fascia transversalis. Nah, fascia transversalis ini merupakan lapisan lanjutan dari fascia profunda yang memagari cavitas abdominalis. Dia itu sangat terlihat di sebelah dalam musculus transversus abdominis. Oke, selanjutnya yaitu fascia extraperitonealis. Nah, dia itu berisi jaringan lemak. Nah, untuk ke arah anterior, dia merupakan fascia preperitoneal. Kemudian untuk ke arah posterior, dia merupakan fascia retroperitoneal. Nah, itu tuh terdapat viscera retroperitoneal dan juga viscera intraperitoneal. Kemudian peritoneum parietal ini yang terakhir. Sebenarnya peritoneum itu tuh ada dua, yaitu peritoneum parietal sama peritoneum visceral. Nah, yang peritoneum parietal ini yaitu melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen tersebut. Untuk peritoneum visceral, dia itu melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis. Nah, kedua lapisan peritoneum tersebut itu akan membentuk sebuah rongga yang disebut dengan cavum peritonei. Gitu. Oke, ini untuk yang bagian posteriornya dinding abdomen. Singkat aja, dia kan tadi ada kulit dan juga kemudian ada fascia superficialis dorsi, ada musculus. Nah, untuk muskulusnya ini dia itu terbagi menjadi 4 lapisan. Nah, lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi, di lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis, ada musculus erector spina, kemudian musculus longissimus dorsi, ada musculus serratus posterior inferior, yang lapisan ketiganya itu ada musculus multifidus, ada musculus interspinalis, ada musculus obliquus internus abdominis, lapisan keempatnya ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, musculus transversus abdominis. Nah, kemudian setelah musculus itu ada fascia extraperitonealis, itu merupakan jaringan lemak. Kemudian yang terakhir itu ada peritoneum parietal, sama kayak anterolateral gitu. Oke, udah dari dinding abdomen. Next kita bahas mengenai rektum dan anus. Oke, sebenarnya rektum ini tuh terbagi menjadi dua, yaitu rektum proprium dan juga canalis analis. Untuk yang pertama kita bahas mengenai rektum proprium dulu. Rektum proprium ini secara skletopis itu terletak setinggi vertebrae sacralis 3 di linea mediana sebelah anterior dari sacrum. Nah, sisi luar dari rektum proprium ini merupakan flexura sacralis dan flexura perinalis atau flexura anorektal. Untuk sisi dalamnya atau tunika mukosanya itu merupakan lipatan-lipatan transversal yang disebut plica transversus recti. Nah, di bawah lipatan tersebut itu ada rektum itu mengalami dilatasi membentuk ampula recti. Terus kemudian ada zona transisi dari rektum ke kanalis analis, itu ditandai dengan linea anorectalis atau anorectalis junction. Dan itu dicirikan dengan adanya perubahan dari plica transversalis recti menjadi plica longitudinal anal kanal. Gitu. Kemudian lanjut kanalis analis. Nah, kanalis analis ini terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Nah, kanalis analis ini dibagi menjadi 3 segmen. Yang pertama ada zona columnaris, ada pecten analis, dan juga zona cutanea. Tapi ini ada tambahan yaitu zona hemoroidales. Untuk zona columnaris ini tuh terdiri dari lipatan longitudinal, columna rectalis atau analis. Kemudian untuk pecten analis itu ada zona putih di mukosa yang namanya itu zona alba. Kemudian untuk zona cutanea atau kulit eksternal itu dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anocutanea. Nah, untuk yang tambahan zona hemoroidales itu tuh dia tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan hemoroid gitu. Nah, untuk pada permukaan dalamnya itu ada dijumpai yang pertama kolumna rectalis atau analis Morgagni, ya itu tuh ada 5-10 lipatan tunika mukosa longitudinal. Kemudian yang kedua ada valvula analis, ini merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolumna pada bagian kaudal. Kemudian yang ketiga ada sinus rectalis, yaitu cekungan di antara valvula analis. Kemudian ini masih di kanalis analis itu tuh ada otot-otot sphincter. Nah, otot-otot sphincternya itu ada 4, yaitu musculus sphincter ani internus,
sama musculus corrugator ani. Nah ini tuh dia tuh otot polos. Nah kemudian ada musculus sphincter ani externus dan juga musculus puborectalis, itu merupakan otot skelet. Nah untuk musculus puborectalis ini merupakan bagian dari musculus levator ani gitu. Nah ini untuk neurovaskularisasinya. Jadi untuk arteri dia tuh awalnya dari aorta abdominalis, kemudian ke arteri mesenterica inferior. Nah dari arteri mesenterica inferior ini tuh nanti bercabang ke arteri rectalis superior. Kemudian aorta abdominalis tadi juga kan bercabang ke arteri iliaca interna, yang interna ya. Nah untuk arteri iliaca interna ini tuh dia nanti bercabang ke arteri rectalis media dan juga arteri rectalis inferior gitu. Terus untuk yang venanya itu tuh dia dari vena cava inferior. Nah dia untuk vena itu dia tuh vena rectalis superior. Dia dari vena rectalis superior yang beranastomosis dengan vena rectalis media sama vena rectalis inferior, yang dia tuh akan bermuara menuju vena porta hepatis gitu. Untuk inervasinya dia secara simpatis itu diinervasi oleh nervus plano-lumbalis. Untuk parasimpatisnya itu diinervasi oleh nervus planici pelvici gitu. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai peritoneum. Peritoneum itu apa? Peritoneum itu merupakan suatu membrana serosa tipis yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan berefleksi ke viscera abdomen di beberapa titik. Nah, peritoneum itu ada peritoneum parietal sama visceral. Nah, parietal tadi kan yang di bagian dalam dinding abdomen. Terus untuk yang visceral itu dia yang melapisi organ visceral itu gitu. Nah organ itu tuh terbagi menjadi dua, ada organ intraperitoneal sama retroperitoneal. Nah yang intraperitoneal itu merupakan organ yang seluruh permukaannya dilapisi peritoneum dan berada dalam cavitas peritonealis. Untuk organ retroperitoneal itu tuh dia organ yang dilapisinya cuma di permukaan anteriornya aja, bukan di seluruh permukaan kayak si intraperitoneal. Nah dia itu berada di luar cavitas peritoneum juga gitu. Untuk organ retroperitoneal itu ada apa aja? Ini kita tuh nyingkatnya tuh jadi set pakar ya, pokoknya gimana pun ya yang memudahkan kalian lah. Pokoknya itu ada yang pertama, S itu suprarenal gland, A itu aorta, D itu duodenum kecuali pars superior, P itu pankreas kecuali kaudanya, untuk U itu ada ureter, kemudian C ada kolon ascendens sama descendens, K itu kidney, terus E itu ada esophagus, R itu ada rectum. Nah untuk intraperitonealnya itu berarti selain dari organ retroperitoneal ini gitu. Kemudian kita bahas mengenai duplikator peritoneum. Duplikator peritoneum itu ada mesenterium, omentum, dan juga ligamentum peritonei. Nah, untuk mesenterium itu merupakan lipatan ganda peritoneum yang luas dan berbentuk kipas untuk melekatkan viscera interperitoneal ke dinding abdomen posterior. Nah, untuk omentum dia itu membentang dari gaster hingga proximal duodenum untuk melekatkan viscera interperitoneal. Nah, omentum ini ada dua, yaitu ada omentum maius dan juga omentum minus. Nah, omentum maius itu dia bentuknya kayak tirai gitu. Nah dia disusun oleh 4 ligamen, itu ada ligamen gastrosphrenica, gastrosplenica, ada gastrocolika, dan juga ada splenorenal. Kemudian untuk omentum minus itu tuh dia kan disusun 2 ligamen. Nah ligamennya itu ada ligamen hepatoduodenal dan juga ligamen gastrohepatica. Untuk ligamentum peritonei dia itu untuk melekatkan organ ke organ lain atau ke dinding posterior abdomen dan dapat membentuk bagian dari omentum gitu. Kemudian ini ada yang terakhir, cavum peritonei. Nah cavum peritonei ini tuh ada greater sac, lesser sac, sama foramen Winslow. Nah untuk greater sac ini tuh ya seperti namanya, dia tuh yang terbesar. Dia menampung hati, limpa, lambung, bagian pertama duodenum, jejunum, ileum, cecum, kolon transversum, kolon sigmoid,
dan 2/3 bagian atas rektum. Dia itu berisi beberapa ruang yang berpotensi terisi cairan bebas. Untuk laser sak itu disebut sebagai bursa omental. Dia tidak mengandung organ apapun. Dia terletak tepat di posterior lambung, meluas ke superior hingga resessus suprahepatik kiri antara labus kiri posterior hati dan juga diafragma kiri. Untuk foramen Winslow itu tuh disebut juga foramen omental epiploikum, dan juga dia itu merupakan penghubung greater sac dan lesser sac. Dia terletak di sisi kanan lesser sac di posterior ligamen hepatoduodenal. Gitu, ini sumber yang aku pakai buat diskusi kali ini. Kemudian ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.